Pemirsa, pasca letusan dahsyat Gunung Rokatenda di Kabupaten Sika, NTT Februari lalu, sebagian warga Pulau Palue memilih bertahan di kampung halamannya di bawah siraman abu vulkanik dengan air tada hujan yang tercemar abu dan tanaman pangan yang mati. Ribuan warga Pulau Palue yang tinggal di zona merah atau kawasan rawan bencana saat ini masih bertahan di kampung halamannya meski rumah mereka sudah rusak. Bahkan atapnya pun hancur tertimpa abu vulkanik yang mengandung belerang. Di kampung Natabahi, desa Elidi, kecamatan Palue, salah satu desa di zona berbahaya, warganya mencoba bertahan dengan cadangan air hujan yang sangat terbatas dan telah tercemar abu. Ribuan warga di Pulau Palue ini mulai terancam bencana kelaparan akibat tanaman pangan mereka seperti ubi, kacang hijau, dan jagung mati tersiram abu vulkanik. Pada saat hujan, seluruh hampir warga di Lidi, lebih khusus di wilayah Natabahi yang saya alami, warga sangat sengsara. Warga sangat sengsara karena mereka sementara mencari di mana seng yang belum terjadi kebocoran, belum terjadi bocor, itu berlindung. Tetapi tidak tidur semalam. Kalau dia sudah hujan, kami tidak bisa tidur lagi. Kami hanya cari tempat di mana tidak ada tiris hujan, itu yang kami berdiri saja. Seorang ibu yang tengah hamil tua pada saat gunung meletus bahkan melahirkan sendiri bayinya tanpa pertolongan orang lain akibat tidak memungkinkan untuk turun ke desa yang lebih aman. Waktu itu gimana waktu gunung meletus ibu perut besar? Di rumah. Nggak pergi. Tidak. Kenapa? Soalnya takut kelaparan di sana. Mana perut besar turun dari gunung ya. Terus waktu itu kan ibu hampir besar. Nah ini melahirkannya gimana ibu? Di rumah. Di rumah. Melahirkan sama siapa? Sendiri. Meski kondisi mereka sangat memprihatinkan, warga mengaku enggan mengungsi keluar pulau karena tidak tahu situasi di luar kampung mereka. Banyak dari mereka yang mulai terserang penyakit flu, pilek, dan gatal-gatal. Tim peduli kasih Indosiar telah datang ke perkampungan ini dan memberikan obat-obatan yang diperlukan. Tentu saja warga masih membutuhkan uluran bantuan para dermawan yang lain, karena bahaya masih mengancam setiap waktu. Tim Kita Peduli Indosiar telah datang ke perkampungan ini dan memberikan obat-obatan yang diperlukan. Tentu saja warga masih membutuhkan uluran bantuan para dermawan yang lain karena bahaya masih mengancam setiap waktu, mengingat aktivitas gunung Rokatenda masih sangat tinggi dan cuaca pun kadang tidak menentu. Windu Tiastuti dan Agung Setiawan, Maumere, Nusa Tenggara Timur. Ya, sementara itu pemirsa, ribuan pengungsi letusan Gunung Rokatenda, Nusa Tenggara Timur masih bertahan di tempat pengungsian sejak mereka berada di sana 5 bulan lalu. Ya, selain karena status gunung api itu belum diturunkan dari level siaga 3, di kampung halaman mereka Pulau Palue pun sudah tidak ada lagi cadangan bahan pangan maupun air. Hampir 5 bulan sudah warga Pulau Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur ini hidup di pengungsian, tepatnya setelah Gunung Rokatenda meletus Februari lalu. Lebih dari 3.000 orang pengungsi tinggal di tenda-tenda darurat dan sebagian lain di rumah penduduk dan lokasi transito milik Dinas Tenaga Kerja di sepanjang garis pantai utara Kabupaten Ende dan Sika. Pengungsi belum bisa kembali ke kampung halaman. Selain aktivitas gunung berapi ini masih tinggi, hampir semua tanaman pangan mereka telah mati dan air tada hujan untuk cadangan selama musim kemarau tercemar abu vulkanik. Hampir tidak memungkinkan bagi mereka bertahan hidup di sana, apalagi mereka yang tinggal di wilayah utara pulau. Di pengungsian, tanpa persediaan pangan dan dengan fasilitas hidup yang serba terbatas, membuat pengungsi mudah terserang penyakit, terutama anak-anak. Penyakit batuk, pilek, dan gatal-gatal mulai berjangkit. Padahal di pengungsian ini telah lahir sejumlah bayi dari para ibu yang saat mengungsi sedang mengandung.
yang kekurangan yang sangat mendesak. Yang pertama itu menyangkut air bersih, terus yang kedua MCK karena persediaan MCK sangat kurang, yang mana kami para pengungsi sebanyak 300 lebih itu masih neben di MCK para warga di sini. Terus dengan anak-anak sudah banyak yang kena penyakit, yaitu batuk pilek. Penderitaan warga Palwe kian bertambah karena Pemda setempat tak lagi memberi bantuan yang dibutuhkan sejak pilkada usai. Kini mereka hanya bergantung pada bantuan masyarakat sekitar dan dari relawan yang diberikan melalui Lembaga Kemanusiaan Caritas yang dikelola Keuskupan Sika. Windu Tiastuti dan Agung Setiawan, Indosiar Nusa Tenggara Timur. Ya, bisa dibilang para pengungsi ini terlupakan begitu ya oleh pemerintah. Dan jika Anda pemirsa ingin menyalurkan bantuan Anda, kami bisa menyalurkan bantuan Anda melalui rekening BCA ya? 001-304-009 cabang ASMK atas nama Indosiar. Dan pemirsa, areal penambangan emas di Kabupaten Solok di Sumatera Barat sudah lama menjadi beban hidup warga.